Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kita ke pembahasan video kedua. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Firdaus Sari. Saya dari kelas 4B. NPM saya 1893-69. Baik, kita lanjutkan ke video kedua tentang kita akan membuat tampilan web QGIS. Oke. Pertama, kita terlebih dahulu membuka SAM. Oke, sudah di start. Kemudian lanjut, kita langsung buka localhost. Oke, localhost htdoc. Kemudian, nah di sini sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya untuk template ini kita ganti nama kita sendiri agar memudahkan kita untuk pembuatan tampilannya. Oke, lanjut. Setelah kita pastikan namanya terubah, SMPP sudah dinyalakan, kemudian langsung kita ke visual. Nah, kemudian pertama kita pergi ke application. Ini ada application, terus kita ke config dan autoload. Nah, di sini sudah saya lakukan perubahan, cuman akan saya jelaskan sedikit. Di autoload ini pada baris ke-61 di sini, nah ini adalah bentuk perubahannya. Sebelumnya bukan codingan yang seperti ini, tapi intinya kita akan ubah menjadi arraysation from predation. Kemudian ke baris ke-92 ini. Nah di sini juga kita akan melakukan perubahan, yang mana perubahannya sudah saya lakukan ini. Nah lanjut, setelah kita bahas autoload, kita hapus dulu ini autoload, kemudian kita ke config. Nah ini kan autoload, kemudian ke config. Di sini kita lakukan perubahan juga pada baris-baris tertentu. Di sini dijelaskan bahwasanya pada baris 26 kita harus merubah datanya. Nah ini kita ambil dari web server kita, localhost dari htdoc kita. Kan kita buka dulu sana, sudah localhost. Tunggu sebentar. Nah tadi kita ambil dari server yang ada di SAM. Nah ini kita ambil, kemudian kita pastekan ke sini. Kemudian pada baris ke 38, nah di sini sebelumnya ada tulisan index php. Nah lalu kemudian kita hapus, kita kosongkan seperti ini, kita save. Setelah itu, setelah kita melakukan konfigurasi, maka selanjutnya kita akan menambahkan beberapa coding, yang mana coding tersebut akan membuat tampilan-tampilan yang ingin kita buat. Oke, pertama kita buat file htaccess. Oke, kita buat file htaccess di ini, di dalam di luar folder-folder. Kita buat ini, kemudian nah kita isikan coding ini. Coding ini kita dapat dari user guide yang kita akses sebelumnya. Di video ini mungkin dijelaskan. Nah, codingan htaccess kita ambil dari user guide. Nah ini kita di sini, kemudian kita ambil dari user guide ini. Kita klik, kita ketikkan user guide, kemudian kita search htaccess, lanjut ke coordinator.us, kemudian kita copy codingan yang 4 baris ini. Oke, sampai sini semoga dimengerti. Lanjut, setelah itu, setelah kita coding, kemudian dalam folder views itu letaknya di application. Bukan, views itu di ini. Nah ini views. Nah di sini kita buat file
namanya file v_home.php. Nah, di sini di Views kita buat folder ini, namanya ini folder layout. Nah, di sini folder namanya. Kemudian dalam folder ini kita buat beberapa file. Nah, ini nama-nama filenya ada v-content, footer, header, semuanya bentuk PHP karena coding yang kita gunakan sini adalah bahasa pemrograman PHP. Kemudian setelah kita buat folder, kita masukkan file PHP di dalamnya. File PHP ini sebelumnya masih kosong karena sini sudah saya selesaikan prosesnya, maka sudah ada codingannya. Kemudian codingan yang seharusnya kita tuliskan pertama itu ada di file mana tadi, views. Nah, di views ini kita tutup dulu. Di views, kemudian pertama kita ke konten, konten. Nah, ini pertama kan kita codingan seperti ini. Lanjut, setelah kita codingan, maka kita buka viewWaiver ini. Codingan juga kita buat codingan seperti ini. Nah, jelas. Oke. Sudah dua file kita buat codingannya. Lanjut, setelah ini kita buat folder views, kita buat file di dalamnya. Mana views ini? Views tadi kan ada di dalam folder layout, kemudian di sini kita buat file PHP di luar dari folder layout, cuman di dalam views. Ini contohnya v_home.php. Kita namain saja v_home.php. Oke. Nah, di sini di v_home.php ini disinilah codingan yang kita ambil dari template yang kita download. Sebelumnya di sini sama kosong karena prosesnya sudah selesai, saya buat codingannya. Namun akan saya ulang penjelasannya. Setelah kita buat di sini, kan masih kosong. Kemudian di controller ini kita buat lagi di sini yang namanya file home.php. Cuman di sini untuk ini file ini khususnya penamaannya harus diawali dengan huruf kapital home.php. Jadi jangan sampai salah. Di sini inilah codingan yang akan kita ketikkan. Nah, di sini variabel data isinya adalah title yang menjelaskan tentang heading perkembangan COVID-19 Indonesia. Nah, ini nantinya akan tampil sebagai judul di tampilan website kita. Oke. Kemudian setelah itu kita buka application, kemudian kita ke config, kita ke routers. Nah, di routers ini sebenarnya tulisannya itu welcome, yang mana welcome ini adalah tampilan default sebelum template yang kita ambil kita ubah di browser dengan menggunakan bahasa PHP. Kita ketikkan home di sini. Lanjut, setelah itu kita buka layout. Kemudian kita masuk ke v_home.php. Nah, pada v_home.php ini seharusnya sebelumnya kita tuliskan untuk mengetes apakah berhasil, kita tuliskan heading 1 seperti contoh di video ini. Ini proses pembuatan pengkodingan folder. Ini tadi codingan yang ada di file home. Setelah itu kita lakukan perubahan tadi, lanjut. Nah, di sini kita coding ini. Ini halaman, heading 1 ini halaman. Nanti kita run maka prosesnya akan jadi seperti ini. Oke. Kemudian setelah proses tersebut, kita buka browser, localhost. Nah, ini. Localhost template, klik kanan open search. Maksudnya itu, baik akan saya contohkan.
kita buka lagi kalau host template. Nah, jadi semua codingan yang nantinya akan kita ambil dari template ini. Pertama, di sini kita klik kanan, kita open search. Nah, di sini maka akan otomatis muncul semua codingan yang nanti akan kita bebas kopas yang mana akan kita ambil elemennya. Oke. Setelah itu, pertama kita akan membuat sebuah tampilan. Oke. Pada kali ini kita copy dari baris ke 1 sampai ke 37. Nah, ini sampai ke 37. Maka setelah kita copy, kita akan paste ke bagian phead php. Phead php itu ada di sini. Nah, ini adalah hasil kopian dari baris 1 sampai 37. Kemudian setelah kita copy, maka sebelumnya akan kita tambahkan lagi nih yang ini nih, kode ini. Sebelumnya setelah di copy, maka sebelum ada codingan yang seperti ini kita tambahkan secara manual, kita ketikkan secara manual. Oke. Jadi pada phead php codingannya adalah seperti ini. Lanjut, setelah itu maka setelah kita isi file php phead php, maka lanjut kita copy lagi dari baris ke 847. Nah, ini di sini kita kopikan sampai ke 865. Nah, ini di sini. Nah, ini kemudian akan kita paskan ke footer. Mana footer ini? Footer ini. Nah, jadi ini tadi mana? Ini adalah hasil copy dari baris ke 847 sampai 865. Lanjut, kemudian tambahkan lagi seperti codingan yang telah kita buat tadi, base URL template ini. Nah, lanjut. Kemudian setelah kita isikan beberapa coding ke file-file PHP, lanjut kita buka browser ke template. Nah, maksudnya di sini. Di sini tadi. Kemudian kita ke sample page, ke blank page. Nah, di sini kita lakukan open search lagi, yang mana nanti akan kita ambil codingannya sesuai kebutuhan kita. Di sini lumayan banyak codingan yang kita ambil. Kita ambil dari baris ke 33 ini sampai baris ke 248. Lumayan 248 ini. Nanti ini akan kita copy dan paste ke dalam header PHP. Header PHP. Nah, ini. Nah, kok tampilannya dikit? Karena sudah melewati beberapa proses, namun sebelumnya panjang. Oke, intinya open search tadi kita copy codingnya, kita masukkan ke dalam header PHP. Oke, kemudian setelah kita masukkan semua open search tadi di sini ke dalam header di sini, maka kita hapus dulu yang ini sudah selesai. Codingan sini kita alihkan secara manual ke dalam file-file PHP yang lain. Pokoknya semuanya sudah saya atur, sudah saya selesaikan sesuai dengan tutorial video. Maka hasil terakhir sisa dari codingan pheader ini adalah ini. Nah, tinggal sisa ini. Sisanya dari baris 92 ke 197 sudah saya kopikan. Dari baris ke 16 juga sudah saya kopikan. Semua hasil kopian itu adalah dari open search yang ada di sini. Oke, semuanya dari sini. Kemudian lanjut, setelah kita kopikan, kita isikan ke dalam semua file PHP ini. Nah, lanjut untuk vnav ini, vnav.php. Di sini kita lakukan beberapa perubahan sebenarnya. Nah, pada baris ke 86
Oke, kita buka 86. Nah, di sini kita masukkan title, yang mana title variabel ini nantinya akan menampilkan judul perkembangan COVID-19 di Indonesia. Oke. Nah, kemudian setelah itu tampilan yang seharusnya yang terjadi di sini adalah tampilannya seperti ini. Tampilannya tunggu. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan buat tampilan-tampilan untuk memudahkan orang lain dalam mengetahui total sembuh, meninggal, yang positif. Nah, di situ kita bisa membuatnya melalui phone search ini cuman dari baris ke 245. Nah, dari sini kita ambil terus ke 337. Wah, lumayan. 245. Oh, bukan. Yang ini. Nah, kita ke dashboard, klik kanan. Nah, yang dari sini kita ambil untuk menampilkan total meninggal dan sebagainya. Dari baris ke 245 ini sampai ke 337. Wah. 337. Nah, sampai sini. Oke. Kemudian nanti di sini akan kita pastikan ke vHome. vHome tadi kita letakkan di sini. Nah, ini adalah hasil kopian dari baris 245 sampai 337. Kemudian nanti kita akan lakukan perubahan sedikit di sini. Nah, nanti kita akan ubah icon ini. Nah, icon ini akan kita ubah menjadi seperti ini. Nanti kita akan mengambil icon tersebut di template juga ya. Kita kembali dulu. Kita ambil di sini di elemen di icon. Nah, di sini kita bisa bebas pilih icon mana yang akan kita masukkan ke dalam di sini. Nah, ini ke dalam tampilan ini. Oke, lanjut. Kemudian pada vHeader ini, vHeader di sini kita akan melakukan perubahan yang mana, nah nanti kan di sini ada nama kita akan kita ubah, dan di sini, nah ini prosesnya pada vHeader ini. Pada baris ke-6 kita ubah nama kita masing-masing ya, Muhammad Nasari kelas 4B. Kemudian untuk yang di sebelah sini itu prosesnya ada pada di vNav ini, vNav. Nah, pada baris ke-62. Nah, ini. Nah, nanti ubah masing-masing sesuai dengan nama kita. Di sini nantinya akan kita coba run ya, hasil dari instruksi video, maka nah hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya jadi seperti ini. Nah, apakah kita lihat semua codingan yang sudah saya buat hasilnya jadi seperti itu? Kita coba run. Oke, localhost PHP Muhammad tidak salib. Oke, kita lihat apakah hasilnya sama. Nah, hasilnya sama. Di sini nama saya sudah saya ubah, nama panggilan saya, serta warna dan icon juga total positifnya saya ubah. Tampilan judulnya pun sudah sesuai dengan video yang sudah diinstruksikan oleh dosen. Jadi demikian untuk video kedua kali ini. Nanti akan ada lanjutan videonya lagi. Silahkan disimak. Oke,
Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.